Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan menjelaskan mengenai sifat-sifat bangun datar layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Contohnya ini adalah bangun layang-layang ABCD. Garis lurus AC kita perhatikan. Nah, itu garis lurus AC dan BD, kita perhatikan kembali, BD dinamakan diagonal layang-layang. Oke, selanjutnya kita perhatikan sudut. Nah, sudut AED, nah ini sudut AED itu sama dengan sudut DEC ya. DEC itu membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, ini sudut DEC juga sama, ini membentuk sudut siku-siku ya 90 derajat. Kemudian sama lagi dengan CEB. Kita perhatikan CEB itu sudut CEB itu juga sama ya, membentuk sudut 90 derajat. Kemudian AEB, kita perhatikan AEB itu juga sama, membentuk sudut 90 derajat. Jadi sudut AED, sudut DEC, sudut CEB dan sudut AEB itu sudut yang di dalamnya terdapat sudut siku-siku ya. Nah, 90 derajat. Panjang DE kita perhatikan ya. Panjang DE dari D ke E itu sama ya panjangnya dengan E ke B. Nah, perhatikan ya, panjang dari D ke E itu sama dengan panjang E ke B. Kemudian panjang DC itu sama dengan panjang B ke C ya. DC itu sama dengan panjang BC. Kemudian panjang AD, A ke D ya, itu sama dengan panjang A ke B. Nah, ini ya mengenai panjang. Selanjutnya mengenai sifat-sifat bangun datar layang-layang. Kita perhatikan kembali. Yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan tidak sejajar. Oke, mana dua sisi yang samanya? Yaitu sisi AD dan sisi AB itu sama. Kemudian sisi DC dengan sisi BC itu sama. Ya, tidak sejajar. Kemudian yang kedua, sisi AB, kita perhatikan sisi AB itu sama dengan AD ya. A ke B itu sama dengan A ke D. BC itu sama dengan panjang sisi CD ya. Selanjutnya nomor 3, memiliki dua sudut yang sama besar. Sudut apa saja? Sudut ABC, kita perhatikan sudut ABC. Nah, itu sudut ABC. Nah, sama dengan sudut ADC. Nah, jadi sudut ADC kita perhatikan yang D dan jadi kita perhatikan di sini yang dimaksud dengan sudut ABC, ABC dan sudut ADC itu perhatikan yang sudut D dan B-nya. Nah, ini sudut B dan D itu sama ya, besar sudutnya sama. Jadi disebut dengan sudut ABC sama dengan sudut ADC. Oke, selanjutnya nomor 4, memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus. Nah, tadi ya, dari garis AC dengan garis DB, itu dinamakan garis diagonal. Nah, yang terakhir adalah memiliki satu sumbu simetri, yaitu garis yang berhimpit dengan garis AC. Selanjutnya, mengenai belah ketupat. Oke, selanjutnya belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Perhatikan ini gambar belah ketupat ya, atau bangun datar belah ketupat ABCD. Sifat-sifat bangun datar belah ketupat. Yang pertama, sisi-sisi pada belah ketupat sama panjang. Nah, jadi sisi AD, sisi DC, sisi CB dan sisi AB itu sama ya panjangnya. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat sama besarnya. Jadi di sini sudut mana saja yang samanya? Sudut A sama dengan sudut C, sudut B itu sama dengan sudut D. Kemudian kedua diagonal belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus, yaitu garis diagonal AC dan garis diagonal BD. Kemudian jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Ya. Misalkan kita hitung dari sudut A, hitung dengan sudut B, maka ini sama-sama jumlahnya 180 derajat. Kemudian diagonalnya tidak sama panjang ya. Nah, di sini berarti
Berarti diagonalnya tidak sama panjang, maksudnya jadi garis diagonal A ke C itu tidak sama dengan panjang garis diagonal B ke D. Nah, jadi diagonalnya tidak sama panjang. Oke, inilah mengenai sifat-sifat bangun datar belah ketupat. Oke, selanjutnya kerjakan soal-soal latihan berikut dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang pertama di sini tugasnya sebutkan nama-nama bangun datar berikut ini. Nah, A itu apa namanya, B itu apa namanya, C apa namanya. Tinggal kita menyebutkan itu nama bangun datarnya, bangun datar apa. Selanjutnya nomor 2. Diketahui sebuah layang-layang KLMN dengan diagonal-diagonalnya KM dan MN. Nah, jika panjang sisi KL 12 cm dan panjang LM 5 cm, tentukan panjang sisi MN dan sisi KN. Perhatikan, kita akan membuat sebuah layang-layang. Ini adalah bangun layang-layang KLMN. Tadi sudah diketahui, yang pertama diketahuinya adalah panjang sisi KL 12 cm. Nah, kita perhatikan garis KL atau ya garis KL, perhatikan 12 cm. Kemudian LM, nah itu panjang LM juga kita perhatikan 5 cm. Ya, yang diketahui di sini garis KL 12 dan garis LM 5 ya panjangnya. Kemudian ditanyakan apa? Ditanyakan tentukan panjang sisi MN dan sisi KN. Nah, berarti berapa panjang sisi MN dan berapa panjang sisi KN? Silakan dikerjakan. Selanjutnya yang nomor 3. Yang nomor 3, suatu bangun layang-layang ABCD. Nah, kita perhatikan di sini bangun layang ABCD dengan diagonal-diagonalnya AC. Kita perhatikan garis diagonalnya dari A ke C dan BD dari B ke D. Nah, itu adalah garis diagonal ya. Mempunyai ukuran sebagai berikut. Nah, kita perhatikan panjang AB sama dengan 2 kali panjang BC. Nah, berarti panjang dari A ke B itu sama dengan 2 kali panjang BC. Ya, berarti maksudnya garis AB ini adalah setengahnya dari garis BC. Atau panjang AB itu setengahnya dari panjang B ke C. Nah, jika keliling bangun datar itu 360 cm, maka tentukan panjang AB dan panjang BC. Oke, kita ketahui dulu. Di sini kelilingnya ya, keliling dari bangun layang-layang adalah 360 cm. Kemudian panjang AB itu setengahnya dari panjang BC. Nah, jadi panjang AB setengahnya dari panjang BC. Nah, jadi maksudnya misalkan gini contohnya. Garis BC misalkan 10. Berarti garis AB-nya berapa? Nah, berarti garis AB-nya adalah 5 karena 5 itu setengah dari 10. Kalau misalkan garis BC-nya 20, maka garis AB-nya adalah 10. 10 itu adalah setengah dari 20. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika menentukan garis AB dengan garis BC, maka garis AB itu adalah setengahnya dari panjang BC. Kemudian ditanyakan apa? Ditanyakan adalah panjang AB. Nah, berapakah panjang dari A ke B, kemudian panjang dari B ke C. Oke, seperti itu ya. Tanyakan panjang AB dan panjang BC. Tentukanlah panjang AB dan panjang BC. Suatu belah ketupat memiliki keliling 200 cm. Nah, kita perhatikan di sini. Suatu belah ketupat memiliki keliling 200 cm. Nah, berapakah panjang sisi belah ketupat tersebut? Oke, nah diketahui keliling belah ketupat ini adalah 200 cm. Yang ditanyakan adalah apa? Panjang sisi belah ketupat. Nah, di sini ada 4 sisi belah ketupat, berarti harus sama panjangnya karena sifat dari bangun datar belah ketupat adalah mempunyai sisi yang sama panjang. Karena di sini kelilingnya adalah 200 cm, berarti berapakah ya? Berapakah panjang masing-masing dari berapakah panjang sisi-sisi ya dari bangun datar belah ketupat ini. Oke, berarti tinggal membagi saja ya. 200 dibagi berapa yang nanti hasilnya sama-sama ya di sini berapa panjangnya. Selanjutnya nomor 5, diketahui belah ketupat ABCD
dengan diagonal AC. Perhatikan garis AC ya, AC dari A ke C dan BD dari B ke D. Nah, jika besar sudut A itu adalah 45 derajat, maka tentukanlah besar sudut B, sudut C, dan sudut D. Oke, karena di sini sudah diketahui sudut A-nya adalah 45. Nah, berarti sudut A itu sama dengan sudut C. Oke, sudut A berarti 45 derajat. Begitupun juga sudut C itu berarti sama dengan sudut A. Nah, kita tinggal menentukan sudut B dan sudut D. Nah, di sini ketahui kan sudutnya A 45 derajat, ditanyakan sudut B, sudut C, dan sudut D. Ingat, besar sudut semuanya itu 360 derajat. Oke, ketika nanti ditotalkan semuanya sudut A, sudut D, sudut C, sudut B ditotalkan semuanya 360 derajat. Oke, itulah mengenai tugas-tugas dari sifat bangun datar, layang-layang, dan belah ketupat. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.